Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangannya, terbang di sekitar Taman Obat Wanzang, membakar sisa nafas dirinya dan orang lain. Tan Yun memadamkan api Hongmeng dan berkata kepada Mu Mengyi, ambil semua pil obat dari lantai 2-6, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu, menipu orang terlalu banyak, ucap dari Gong Sun Sen memutar matanya dengan suara gemetar, dan benar-benar linglung. Di paviliun, ada ratusan pil obat, seperti Divine Soul Pill, Condensing Spirit Pill, Guiling Pill, Vigorous Treasure Pill, dan lain-lain, pil yang cocok untuk pembudidaya di alam jiwa, dengan total 18.000 ramuan pil, yang semuanya telah dijarah. Kami telah berkembang, ucap dari Sue Zian. Setelah Sue Zian sangat gembira, matanya suram, kakak ipar, apakah kamu ingin membunuh Gong Sun Sen, ucap dari Sue Zian. Tentu saja membunuhnya, ucap dari Tan Yun, suara Tan Yun jatuh, dan Gong Sun Sen duduk dari tanah dengan desir, jelas hanya berpura-pura pusing. Dia awalnya bermaksud bahwa Tan Yun akan memaafkannya, tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya akan terjadi. Dia tahu bahwa Tan Yun ingin membunuhnya. Tan Yun tolong jangan bunuh aku bersumpah untuk tidak menceritakan apa yang terjadi hari ini, tolong jangan bunuh aku, ucap dari Gong Sun Sen, berlumuran darah, berlutut di depan Tan Yun dan bersujud. Hehe, mata Tan Yun sedikit menyipit, dan matanya penuh dengan cahaya dingin, jika bukan karena kemampuanku untuk melompati tantangan, jika tidak, aku akan mati atau cacat dalam seranganmu, dan kamu masih ingin aku menyelamat Anda, mimpi bodoh. Pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan ingin mengelus kepala Gong Sun Sen berteriak serak, Tan Yun, saya keponakan dari kepala Gong Sun. Jika Anda membunuh saya, paman saya pasti akan membunuh Anda dan membalasnya, ucap dari Gong Sun Sen. Mendengar ini, Tan Yun langsung berhenti dan mengerutkan kening, bagaimana kamu membuktikan bahwa Gong Sun Yang Chun adalah pamanmu, ucap dari Tan Yun. Sumpah, Gong Sun Yang Chun adalah pamanku, jika aku berbohong dan mencipratkan darah di tempat, ucap dari Gong Sun Sen. Setelah Gong Sun Sen bersumpah, melihat niat membunuh Tan Yun berangsur-angsur menghilang, dia buru-buru berkata lagi. Tan Shengzi, paman saya adalah orang yang akan membalas dendam, dan saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Anda membunuh saya, divisi berjasa Anda tidak akan pernah damai. Tan Shengzi, pikirkanlah, Gong Sun Yang Chun adalah pamanku, dan dia sangat mencintaiku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk jabatan pramugara jika aku tidak begitu kuat? Aku bersumpah bahwa paviliun suci pengobatan roh hari ini masalah di jarah tidak ada hubungannya denganmu, ucap dari Gong Sun Sen. Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras. Dia memikirkan apa yang pernah dikatakan Tantai Xuanzong pada dirinya sendiri untuk tidak bertentangan dengan 5 kepala sekte suci, yang merupakan mata-mata. Tan Yun berpikir dalam hati, Gong Sun Yang Chun adalah komandan penjaga klan Jin, dan sekarang mata-mata klan Jin telah menjadi leluhur dan Mai. Sepertinya Gong Sun Sen ini benar-benar tidak bisa dibunuh, jika tidak, itu pasti akan membuat marah Gong Sun Yang Chun. Memicu klan Jin untuk mengambil tindakan, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Dengan keputusan tegas, Tan Yun berkata tanpa ragu, kalau begitu sumpah, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kita berenam, dan itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Paviliun Obat Roh Kudus, Anda dapat menemukan cara untuk menjelaskannya kepada Gong Sun Yang Chun, ucap dari Tan Yun. Gong Sun Sen segera bersumpah. Tan Shengzi, aku akan mengirimmu pergi, ucap dari Gong Sun Sen berkata dengan tergesa-gesa, dia ingin mengusir Tan Yun, Dewa Wabah. Beri aku semua batu roh, ucap dari Tan Yun tanpa ragu. Tan Shengzi, paviliun suci menjual eliksir dan eliksir, aku baru saja menyerahkannya kemarin, aku bersumpah benar-benar tidak ada, ucap dari Gong Sun Sen.
Hal-hal yang tidak berguna, ucap dari Tan Yun mencibir. Pada saat yang sama, jalan-jalan di luar paviliun pengobatan suci dipenuhi dengan puluhan ribu murid 9 divisi. Di depan para murid 9 divisi, ada putra suci penegak hukum Zhao Wansha berdiri dengan ekspresi suram. Di sampingnya adalah pendamping Tao dengan pipi bengkak, yaitu Fan Qing. Di antara puluhan ribu murid 9 divisi ini, tidak ada kekurangan kultivator di tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Sejak pembentukan divisi berjasa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah musuh publik dari 9 divisi lainnya. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran 9 divisi sebelumnya, dan sekarang ada satu divisi lagi. Terutama ketika Tan Yun berada di Xianmen, kekuatan pribadinya adalah yang pertama dari 10 murid, dan dia menjadi terkenal ketika dia diuji di medan perang para dewa. Mata merah dianggap sebagai duri di mata. Apa yang membuat murid 9 divisi semakin pahit adalah, karena Tan Yun, sekarang ada 9 dari 10 murid jenius di sekte luar, mereka memilih untuk masuk ke divisi berjasa sekte dalam. Hal ini membuat marah para murid dari 9 divisi pintu dalam, murid 9 divisi dari pintu abadi, 9 divisi dari pintu suci, dan bahkan tingkat tinggi dari 9 divisi. Anda harus tahu bahwa dalam jangka panjang, apakah itu sekte dalam, sekte abadi, atau divisi sekte suci, itu pasti akan menjadi keluarga yang dominan, meninggalkan 9 divisi lainnya. Perasaan krisis ini mengamuk tanpa ampun, dan para pemimpin senior dari 9 divisi lainnya, terutama para pemimpin senior dari 9 divisi sekte suci, berharap Tan Yun, pelakunya dan seorang murid patokan dari divisi berjasa akan mati. Sebelum Tan Yun memasuki divisi berjasa gerbang suci, kepala 9 divisi gerbang suci memberi perintah kepada para tetua berikut. Selama murid tetua manapun dapat membunuh Tan Yun melalui aturan sekte, mereka akan dihargai dengan berat. Oleh karena itu, ketika ratusan murid dari 9 divisi memberitahu murid-murid mereka di Fangcheng bahwa Tan Yun telah memasuki Fangcheng, semua murid di Fangcheng yang sedang berbelanja dan bermain berkumpul di luar paviliun obat suci. Jika Tan Yun muncul, mereka akan mencoba membuat Tan Yun bertarung. Tetapi pada saat ini, ketika puluhan ribu murid melihat bahwa pintu paviliun pengobatan suci ditutup, mereka tidak bisa tidak khawatir. Secara alami, mereka tidak khawatir tentang keselamatan Tan Yun, tetapi mereka khawatir bahwa Tan Yun diusir oleh Danmai di paviliun suci ramuan yang dibuka oleh Danmai. Jika ini masalahnya, maka tidak peduli seberapa banyak Anda memprovokasi Tan Yun yang terluka parah, tidak akan bertarung, kan? Karena itu, orang khawatir. Adapun apakah Tan Yun akan keluar dengan selamat, semua orang berpikir itu tidak mungkin. Dalam hati mereka, ketika Tan Yun memasuki aula obat mujarab, tidak diragukan lagi seekor domba memasuki mulut harimau. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan diusir dari aula ramuan seperti anjing yang hilang, mencicit. Lantai pertama aula eliksir pintu perlahan terbuka. Semua orang tercengang, tetapi melihat Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang berjalan keluar dari paviliun pengobatan suci berbicara dan tertawa. Kemudian, suara hormat Gong Sun Sen datang dari paviliun suci. Dengan hormat aku kirim Tan Sengzi, ucap dari Gong Sun Sen. Semua orang tercengang, apa yang terjadi dengan kuda itu? Tidak hanya Tan Yun yang keluar dengan utuh, tetapi pelayan Gong Sun juga dikirim dengan ucapan selamat yang nyaring. Ketika semua orang bingung, Zhao Wansha menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata dengan tegas, Tan Yun, kamu bajingan, berani menyakiti wanitaku, putra suci ini akan menantangmu hidup dan mati hari ini. Jika kamu tidak setuju, Anda tidak akan pergi hidup-hidup, ucap dari Zhao Wansha. Suara Zhao Wansha baru saja jatuh, dan ada banyak suara bersemangat dari puluhan ribu orang. Tan Yun, dengarkan aku akan menantangmu untuk hidup dan mati. Dan aku juga, aku ingin bertarung sampai mati bersamamu. Tan Yun, jika kamu memiliki benih, kamu akan bertarung, ucap dari para murid. Suara kerumunan berputar di telinganya, Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuoba Yingying, marah.
Di sisi lain, Tan Yun melihat kembali kelima orang dengan senyum di wajahnya dan berkata, ini hanya sekelompok anjing gila, jangan perhatikan mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke semua orang, masih tersenyum, tapi pernyataannya membuat semua orang marah. Kalian ada apa? Apa kalian memenuhi syarat untuk bertarung dengan putra suci ini, dan kalian dengan alam jiwa ilahi tingkat kelima, keenam, dan bahkan ketujuh menantang putra suci alam jiwa ilahi tingkat pertama ini? Apakah kalian tahu cara menulis 4 karakter tanpa malu? Ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun sangat arogan dan tampak tidak sabar, dan melambai kepada orang banyak, oke, anjing yang baik menyingkir, dan semua poin cepat dan mudah akan dikesampingkan untukku, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang marah. Tan Yun, bajingan sedang mencari kematian. Tan Yun, brengsek, jika kamu tidak berani bertarung, tidak satu pun dari kalian berenam yang bisa pergi. Benar, jika kamu berani pergi, kami akan membunuh kalian berenam bersama-sama, ucap dari para murid. Sebelumnya semua orang selesai berbicara, Tan Yun selalu tersenyum, nadanya ringan, tetapi itu mengguncang langit. Saya adalah putra suci, menurut aturan sekte, tidak ada yang bisa mengeksekusi saya kecuali master sekte. Putra suci ini akan pergi sekarang. Aku akan memberimu 100 keberanian. Aku melihat siapa di antara kalian yang memiliki keberanian untuk melanggar aturan leluhur dan menyerang putra suci ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang terdiam. Sebelumnya mereka akan membunuh Tan Yun barusan, sekarang digantikan oleh keheningan saat ini. Tan Yun, pada saat ini, Zhao Wanxia berkata dengan tatapan muram, kamu membunuh murid penegak hukum di luar gerbang kota, dan sekarang kamu harus kembali ke aula sila dengan orang suci ini untuk diselidiki, ucap dari Zhao Wanxia. Hahaha, Tan Yun menatap Zhao Wanxia seolah-olah melihat orang idiot, dan berkata sambil tersenyum, Zhao Wanxia, ada apa? Setelah mendengar apa yang baru saja saya katakan, saya merasa bahwa saya tidak dapat menggunakan alasan untuk menyakiti wanita Anda untuk mengambil tindakan terhadap saya, dan sekarang menggunakan metode investigasi ini untuk membawa saya pergi. Oke, hemat waktumu, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengambil langkah maju, sosok Zhao Wanxia melintas dan berdiri di depan Tan Yun, dan dia tidak dapat membantah, dengan putra suci ini di sini, saya melihat bagaimana Anda pergi. Aku akan memberimu 2 pilihan hari ini, bertarung denganku atau menemaniku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi, ucap dari Zhao Wanxia. Pada saat ini, Fan Qing melihat ke samping ke arah Zhao Wanxia di sampingnya, matanya dipenuhi kekaguman. Saya merasa bahwa pria saya sangat mendominasi hari ini, ucap dari Fan Qing. Di sisi lain, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi terlihat tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, nama keluarga adalah Zhao, Anda berada di alam jiwa tingkat ke-8. Karena Anda adalah putra suci, Anda harus memiliki kekuatan untuk tantangan lompatan katak, dan bagaimana denganku, aku ini hanya level pertama dari alam jiwa ilahi. Aku menyerang 10 kali tanpa menggerakkan kakimu, aku akan melawanmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan berdiri di sini hari ini, dan kamu mencoba membunuhku jika kamu memiliki kemampuan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhao Wanxia takut bahwa Tan Yun akan kembali pada kata-katanya, dan buru-buru setuju, ini kesepakatan, namun, Anda harus bersumpah, Anda harus melawan saya, ucap dari Zhao Wanxia. Iya, setelah menganggukkan kepalanya, Tan Yun bersumpah dengan sangat serius ekspresi. Oke, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan, ucap dari Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah, setelah Zhao Wanxia bersumpah, dia tiba-tiba menyeringai, hahaha, Tan Yun, kamu mati hari ini, ucap dari Zhao Wanxia. Di sisi lain, puluhan ribu murid yang menyaksikan penonton berkata, Tan Yun benar-benar bodoh, beberapa hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhao Wanxia mengalahkan murid jenius dari alam jiwa tingkat ke-8 divisi jimat dengan satu tangan.
saya berani mengatakan bahwa Zhao Wangsha sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh tingkat ke-9 dari alam jiwa. Ya, saya juga mendengarkannya. Jangan katakan bahwa Zhao Wangsha berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun menyerang 10 kali, bahkan jika dia menyerang selama 1 jam, dia bisa diam. Tidak, ini kata yang buruk. Saya ingin mengatakan bahwa Tan Yun udang, jangan katakan itu akan mengguncang Zhao Wangsha, sebaliknya, ketika dia menyerang Zhao Wangsha dia akan terkejut sampai mati, ucap dari para murid. Telinga Tan Yun dipenuhi dengan ejekan, dan penghinaan, sementara Tan Yun menundukkan kepalanya, siapapun yang saya tidak perhatikan, kesuraman yang berkedip-kedip di matanya. Tan Yun tahu betul bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan tidak akan menjadi masalah bagi pembudidaya biasa seperti Gong Sun Shen. Jika itu melawan murid tingkat ke-7 dari alam jiwa yang memiliki kemampuan untuk melompati kemampuan tantangan, sulit untuk mengatakan hasilnya. Jika ada pertempuran yang menentukan dengan Zhao Wansha, Tan Yun tidak ragu bahwa orang yang mati itu pasti dirinya sendiri. Adapun syarat untuk menyerang Zhao Wansha 10 kali, Tan Yun percaya diri, belum lagi tingkat ke-8 dari alam jiwa, yaitu, dia memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, dan dia masih bisa mengusirnya. Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao khawatir. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying. Bagaimanapun, pihak lain bukanlah murid tingkat 8 biasa dari alam jiwa ilahi. Tidak apa-apa, jangan khawatir, ucap dari Tan Yun. Setelah memberi 5 orang senyum meyakinkan, Tan Yun melirik puluhan ribu murid yang mengejeknya, berpura-pura kesal, dan berteriak, semua setuju, saya tidak bisa mengusir Zhao Wansha setelah 10 serangan, yah, mari bertaruh sekali. Jika saya tidak bisa melawan Zhao Wansha dalam 10 kali, maka peluang saya adalah 1:3. Jika saya bisa mengetuk kembalikan Zhao Wansha, pensiunkan dia, berapa banyak batu roh yang kamu pertaruhkan adalah milikku. Premisnya adalah bahwa itu pasti batu roh berkualitas tinggi, karena batu roh bermutu tinggi dipandang rendah oleh putra suci ini, ucap dari Tan Yun. Ketika puluhan ribu murid mendengar bahwa kemungkinannya adalah 1:3, semua bersemangat. Anda harus tahu bahwa Anda bisa mendapatkan 3 dengan bertaruh pada 1 batu roh berkualitas tinggi. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun mengangkat alisnya ke arah Mu Mengyi. Mu Mengyi memahaminya, dan buru-buru menarik Tan Yun dengan tatapan cemas. Tan Yun, jangan gegabah, kamu tidak bisa melawan Zhao Wansha. Tan Yun, dia adalah tingkat ke-8 dari alam jiwa, Anda tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Dan juga, jika Anda bertaruh dengan mereka seperti ini, begitu Anda kalah, kepala meminta kami untuk membeli lebih dari 5 juta top batu roh berkualitas untuk senjata ajaib sebagai murid dari divisi berjasa, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi mengoceh, air mata mengaburkan pandangannya. Dari sini terlihat bahwa kemampuan aktingnya terbukti. Saat menangis, Mu Mengyi melihat ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying yang tampak khawatir, dia mengangkat alisnya, dan mereka berempat segera mengerti bahwa Mu Mengyi sedang berpura-pura. Pada saat yang sama, mereka berempat tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun sedang mencoba untuk menghancurkan batu roh para murid, jadi mereka berempat juga membujuk Tan Yun untuk tidak melawan Zhao Wansha, apalagi bertaruh pada Zhuang Hao. Zhao Wansha mencibir Tan Yun dengan semangat tinggi, baru saja aku bersumpah bahwa putra suci ini tidak percaya bahwa kamu berani melanggar sumpah, hahaha, tunggu saja mati, ucap dari Zhao Wansha. Zhao Wansha menyapa puluhan ribu murid, menggenggam tangannya dan berkata, semua orang mundur, beri ruang untukku dan Tan Shengzi, ucap dari Zhao Wansha. Segera, semua orang mundur dan mengosongkan ruang terbuka seluas 300 kaki persegi. Zhao Wansha memandang Tan Yun, dan berkata dengan senyum jahat, orang suci ini bertaruh 10.000 yuan roh kualitas terbaik. Aku bertaruh 1.000 batu roh kualitas terbaik, ucap dari Fan King. Tiba-tiba, semua orang tidak sabar untuk bertaruh. Zian, datang dan hitung batu roh yang dipertaruhkan semua orang, ucap dari Tan Yun. Oke,
Kakak ipar, ucap dari Sue Zian memeras air mata, melambaikan tangan kanannya, dan membentuk dinding spiritual setinggi 100 meter di kehampaan. Sue Zian berpura-pura tenang, dan berkata dengan dingin kepada orang banyak, sekarang Anda mulai bertaruh, letakkan batu spiritual di depan saya, dan kemudian saya akan memasukkan nama Anda pada jumlah taruhan dan mencatatnya di dinding kekuatan spiritual, ucap dari Sue Zian. Semua orang berebut untuk bertaruh. Dan Mai dan Kong, bertaruh 300 batu spiritual berkualitas tinggi. Arai Liusan, bertaruh 260 batu spiritual berkualitas tinggi. Dan aku. Di waktu berikutnya, Sue Zian akhirnya menyelesaikan statistik. Total lebih dari 51.000 murid memasang taruhan, dan jumlah taruhannya bervariasi, mulai dari beberapa batu roh berkualitas tinggi hingga ratusan lainnya. Akumulasi jumlah taruhan kumulatif setinggi 1,6 juta batu roh kualitas terbaik. Hahaha, Tan Zhengzi, aku ingin tahu apakah lelaki tua ini juga bisa bertaruh. Dan lelaki tua itu, ucap dari pria tua. Bersamaan dengan tawa, pemilik toko dari berbagai toko di Fangcheng muncul di langit di atas kepala Tan Yun, dengan total 30.000 orang. Seperti kata pepatah, tidak ada pezina dan tidak ada bisnis. Dari pemilik toko ini, tubuh paling jelas tercermin. Di belakang 30.000 pemilik toko, ada juga ratusan ribu murid dan pria dari berbagai toko, dan mereka juga tergantung di langit. Pada saat ini, di kota 3.000 mil, dapat dikatakan bahwa toko-toko tutup, dan lorong-lorong kosong, semua berkumpul di langit di luar paviliun obat suci. Kerumunan gelap di langit, dan kerumunan di tanah, mengepung Tan Yun dan Zhao Wanxia. Minggir, sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakang para murid yang menonton di langit, dan segera, ada kegelisahan di antara kerumunan. Shen Shuzhen-lah yang memimpin Shen Qinfeng, Yang Chong, Luo Fan, dan Fang Qinghan melewati kerumunan menuju Tan Yun. Aku telah mempelajari apa yang baru saja terjadi, dan aku percaya padamu, ucap dari Shen Shuzhen. Bibir merah Shen Shuzhen terbuka sedikit, dan sebuah suara masuk ke telinga Tan Yun, dan kemudian dia berdiri bersama Mu Mengyi dan yang lainnya. Tan Zhengzi, bisakah kita bertaruh? Seorang penjaga toko bertanya dengan keras. Tentu saja, jika kita bisa bertaruh, dan sekarang para murid telah bertaruh 1,6 juta batu roh kelas atas, jika kalah, Anda harus membayar 4,8 juta batu roh kelas atas. Jika kamu tidak memiliki lebih banyak batu roh di tanganmu, maka tentu saja kami tidak akan bertaruh, ucap dari penjaga toko. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa menahan perasaan cemas. Menurutnya, hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk merebut batu roh berkualitas tinggi. Hanya dengan memenangkan pertaruhan, seseorang dapat menggunakan batu roh kelas atas untuk membuka gulungan ruang waktu dari senjata agung kelas rendah, dan memperbaiki pil jantung replikasi untuk Nangong Yukin. Dan Tan Yun tidak memiliki batu roh kelas atas di tubuhnya, begitu pula Shen Shuzhen dan yang lainnya. Tepat ketika Tan Yun memikirkan tindakan balasan, sebuah suara tua yang familiar tiba-tiba terdengar dari langit. Tan Yun, berapa banyak batu spiritual yang ingin kamu pinjam? Sebanyak yang dipinjam oleh Huang Fu Sengsing lama, ucap dari suara itu. Semua orang mendongak. Namun, melihat bahwa Tantai Zongde yang telah dipromosikan oleh Raja menjadi kepala rumah lelang Sengmen Huang Fu Sengsing, memancarkan nafas ganda jiwa, dan terbang di udara. Meskipun basis kultivasi Tantai Zongde tidak tinggi, semua orang harus memberinya 3 poin. Seperti yang kita semua tahu, dia adalah pria merah besar di depan Raja saat ini. Generasi muda telah melihat Delao, Tan Yun berkata dengan tulus, sejujurnya, generasi muda tidak berani meminjam batu roh Anda, karena generasi muda tidak yakin, 10 serangan dapat mengusir Zhao Zhengzi, ucap dari Tan Yun. Setelah berkata ini, Tan Yun menoleh ke Tantai Zongde, jari-jarinya menggenggam tinjunya, terpaut tidak jelas. Tantai Zongde segera mengerti bahwa Tan Yun berkata begitu alami untuk membuat pemilik toko ini mengambil umpan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lautan awan hingga puluhan ribu mil, Tantai Xuanzong, kesadaran spiritualnya menyelimuti Tan Yun, dan matanya yang dalam mengungkapkan ekspresi persetujuan yang kuat.
Kemudian, suara tawa datang ke telinga Tan Yun. Tan Yun, Master Sekte ini percaya bahwa kamu dapat kembali dengan hadiah penuh. Hari ini adalah kesempatan langka untuk menghasilkan uang, kamu harus membiarkan mereka kehilangan segalanya, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, lalu melihat puluhan ribu pemilik toko di kehampaan, dia berkata dengan keras, Penatua De, aku akan meminjammu 3 kali lebih banyak batu roh dari yang mereka pertaruhkan, ucap dari Tan Yun. Baik, pria ini setuju, ucap dari Tantai Zongde. Lagi pula, lebih dari 30.000 pemilik toko mulai memasang taruhan tanpa ragu-ragu. Mereka tidak khawatir, mereka tahu bahwa Tantai Zongde memiliki batu spiritual. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Setelah waktu yang singkat, lebih dari 30.000 pemilik toko, bertaruh pada batu roh berkualitas tinggi, ternyata 19 juta lebih tinggi. Selain jumlah yang dipertaruhkan oleh para murid, batu roh kelas atas mencapai 20,6 juta. Sungguh statistik yang mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa 100 batu roh tingkat atas sama dengan 10.000 batu roh tingkat menengah sama dengan 1 juta batu roh tingkat rendah. Tanpa ragu, ini adalah pertaruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, karena kamu sangat tertarik, itu tidak buruk untuk seorang tetua penegak hukum, kan, ucap dari seorang pria tua. Ditemani oleh tawa tua, seorang pria kurus berusia 90 tahun turun dari langit, muncul di depan Zhao Wanxia. Murid memberi hormat kepada guru, ucap dari Zhao Wanxia segera bersujud kepada lelaki tua itu. Orang ini adalah tetua penegak hukum dari gerbang suci, yaitu Tuan Yuan Feng yang juga merupakan pembimbing murid penegak hukum dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci yang bertanggung jawab atas Huang Fu Shengzong. Yah, bangun, ucap dari Yuan Feng. Setelah Yuan Feng meminta Zhao Wanxia untuk bangun, dia berkata dengan dalam, Tan Shengzi adalah orang yang disukai oleh Master Sekte, dan kemampuan untuk menantang level dapat digambarkan sebagai gemuruh. Anda harus ingat bahwa kamu sangat menghormati Tan Shengzi adalah berusaha sekuat tenaga, mengerti, ucap dari Yuan Feng. Setelah mendengarnya, kata-kata Yuan Fengjun memang sempurna, tetapi siapapun dapat menebak kesejukan dan makna di balik kata-kata ini. Saya telah melihat kepala penatua penegakan hukum, ucap dari puluhan ribu pemilik toko dan ratusan ribu murid memandang Jun Yuan Feng dengan hormat. Adapun cara duduk dan berpikir dalam hatinya, tidak diketahui. Yuan Feng mengangguk sedikit kepada semua orang, lalu memandang Sue Zian, tersenyum dan berkata, gadis kecil, penatua penegak hukum ini, bertaruh 10 juta batu roh berkualitas tinggi, ucap dari Yuan Feng. Penonton terkejut ketika kata-kata ini keluar. Seperti yang dapat dibayangkan semua orang, karena Yuan Feng mengeluarkan puluhan juta batu roh berkualitas tinggi untuk dipertaruhkan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia penuh percaya diri pada muridnya. Ini memang kasusnya. Meskipun Zhao Wanxia bukan yang terkuat di antara para murid penegak hukum, dia memiliki kekuatan untuk melompati tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi. Yuan Feng memiliki pendapat yang sama dengan semua orang yang membuat taruhan. Menurut pendapatnya, jika muridnya berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun bertarung, bahkan jika dia bermain selama sehari, muridnya akan stabil seperti batu. Melihat jumlah taruhan saat ini setinggi 30,6 juta batu roh kelas atas, selain Tan Yun yang masih tenang, Shen Shuzhen, Mu Mengyi dan lainnya memang tidak tenang. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak boleh kalah. Tantai Zongde mengerutkan kening, menatap mata mendung Tan Yun, mengungkapkan antisipasi yang mendalam. Dia benar-benar ingin melihat apakah calon menantu yang diidentifikasi oleh raja bisa menjadi blockbuster dalam pertaruhan besar ini. Ketika Tantai Zongde berpikir dalam hati, puluhan ribu murid dan puluhan ribu pemilik toko yang membuat taruhan telah menggiling tinju mereka, dan dalam benaknya dia membayangkan bahwa setelah kemenangan Zhao Wanxia, dia akan mendapatkan 3 kali batu spiritual. Demi keadilan, permainan antara dua putra suci akan dipimpin oleh ketua kepala penegak hukum ini. Ingat, kedua putra suci bahwa kalian semua telah bersumpah bahwa setelah kalian melanggar aturan permainan yang disepakati, kamu akan dihukum dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Oke, itu saja yang dikatakan tetua penegak hukum. Sekarang permainan antara dua putra suci dimulai, ucap dari Yuan Feng. Baik guru, ucap dari Zhao Wanxia melintas dan muncul di tengah ruang terbuka, Aum. Auman singa keluar dari tubuhnya, dan kemudian, 8 hantu singa iblis besar yang merupakan Seng Sui putih murni berubah dari langit di atas kepalanya. Dalam bayang-bayang 8 singa iblis, ada 8 roh binatang dengan penampilan yang persis sama dengan dia yang duduk bersila. 3 tahun lalu, Zhao Wanxia menyempurnakan jiwa binatang dari 9 singa iblis api es Orde 4 yang baru lahir menjadi 8 roh binatang, sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, ketika jiwa 8 binatang menembus ke dalam tubuh Zhao Wanxia, dia sedang berburu dengan jubah, dan momentumnya meroket. Selama napas tubuhnya memancarkan aura yang sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi, membuat ruang kosong 300 kaki ditutupi dengan retakan padat di ruang gelap gulita. Zhao Shengzi benar-benar terlalu kuat. Iya, kekuatan Zhao Shengzi telah meningkat 8 kali lipat. Sekarang, aku takut kultivator tingkat 9 biasa di alam jiwa ilahi akan terbunuh jika mereka tidak dapat menahan 3 gerakan di tangannya. Tan Yun pasti kalah. Gaga, kita akan menghasilkan banyak uang, ucap dari para murid. Ketika suara kekaguman dan kegembiraan dari para murid terdengar, Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Tan Yun, ayolah, hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya kultivator yang sebenarnya, ucap dari Zhao Wanxia tertawa liar. Tan Yun tersenyum kecil, dan dalam sekejap, tubuhnya ditutupi dengan energi spiritual emas pucat, dan dia terkekeh. Serangan pertama, ucap dari Tan Yun. Wosh, Tan Yun bergegas ke depan Zhao Wanxia dengan napas yang keras, mengangkat tinju kanannya dan menghantamkannya ke kepala Zhao Wanxia. Namun, pada saat ini, sudut mulut Tan Yun sedikit terbalik, tinju kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan dia menggunakan 50% kekuatannya. Kekuatannya berubah menjadi busur indah di kehampaan, retak. Itu menamparkan wajah kanan Zhao Wanxia dengan keras. Itu sangat kuat, ucap dari Tan Yun. Jantung Tan Yun membeku, dan kekuatan besar mengalir ke telapak tangan kanan Tan Yun dari wajah kanan Zhao Wanxia dan mencapai lengan kanannya. Tan Yun terpental ke udara, dan setelah tubuhnya terbang terbalik, kakinya terpeleset di tanah. 3 kaki di depan dia berdiri kokoh. Di sisi lain, meskipun Zhao Wanxia tidak bergerak seperti gunung, dia sangat marah sehingga dia ingin meledakkan paru-parunya, dan meraung, sialan Tan Yun, kau bajingan, kau berani mempermalukanku, ucap Zhao Wanxia. Matanya merah dan Zhao Wanxia menatap Tan Yun, jika dia tidak bersumpah, dia benar-benar ingin buru-buru menghapus Tan Yun. Semua penjaga toko dan murid, ketika mereka melihat tindakan Tan Yun, juga berada di panik. Saya khawatir Zhao Wanxia akan menggerakkan langkahnya di bawah penghinaan seperti itu. Begitu Zhao Wanxia menggerakkan langkahnya, sejumlah besar batu roh berkualitas tinggi akan hilang. Semua orang berkata, Zhao Shengzi, jangan impulsif. Zhao Shengzi, kamu harus menahan diri. Zhao Shengzi, seorang pria jantan, dapat meregangkan dan membungkuk, ucap dari semua orang. Diam orang tua ini, ucap dari Yuan Feng sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan dia berteriak keras, dan semua orang diam. Dia menjulurkan jarinya yang kurus, menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah, dan meraung, anak Tan Yun, kamu tidak sebaik binatang buas, ini adalah permainan yang adil, bagaimana kamu bisa menamparkan wajah muridku dengan kasar, ucap dari Yuan Feng. Hah! Tan Yun menjabat tangan kanannya yang sedikit lumpuh dan berkata sambil tersenyum, penetua penegak hukum generasi muda dapat menyerang sebanyak yang dia mau. Apakah ada masalah, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.